Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Salsana Dila Rahma. Saya dari kelas C12 Manajemen dengan NPM 10121305. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan dan Ma'rifatul Quran. Materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai Ma'rifatul Insan, Ma'rifatul Quran, Asmaul Quran, dan fungsi Al-Quran. Yang ke-1 ada Ma'rifatul Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'alna lahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun, yang artinya, dan Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memuliakan penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Asal penciptaan manusia yang pertama dari tanah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Kemudian diberikan ruh yang tercantum dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. 3 unsur manusia, ada hati, akal, dan jasad. Hati di dalam kolbu. Hati inilah terletak di ajmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersyukur bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Kemudian ada akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian Ia menjadikan makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian ada jasad, yaitu sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tanpa tekad dan pengetahuan, hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Dan untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Beribadah tercantum dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan kemudian menjadi khalifah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berkenaan dengan 2 amanah, Allah Ta'ala telah menyiapkan azab balasan yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 27 sampai 28. Maka sesungguhnya akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua ada Tarifatul Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fatabi qur'anah, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Kalamullah. Adapun menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Kemudian ada mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan manusia mampu membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah. Fasohah dan balaghahnya yakni keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya. Itu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, kemudian terletak pada isinya Quran Surat Hud ayat 14, kemudian sebagai kabar tentang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa tidak bisa dinamakan atau disebut Al-Quran. Demikian pula hadis Qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Kemudian ada cara diturunkannya Al-Quran, yaitu berupa impian yang baik waktu beliau tidur, kemudian malaikat membawa wahyu itu menampakkan dirinya, diterima di atas langit, tidak datang dengan perantara, dan wahyu itu merupakan bunyi genta. Mutawatir dalam periwayatan Al-Quran. Mutawatir adalah bentuk asma al-fa'il dari tawattaro yatawattaru tawattur, yang menurut bahasa berarti sebagian mendatangi jejak sebagian lainnya secara sendiri-sendiri atau tanpa terputus. Mutawatir adalah berita atau hadis sahih yang diriwayatkan oleh jamaah yang
Secara akal dan kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Dari jamaah yang serupa sejak awal sanadnya, pertengahan hingga penghabisannya. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran diriwayatkan secara tawatur dengan bilangan orang banyak dan tidak mungkin berbohong. Dan diketahui pula bahwa tidak semua generasi, misalnya sahabat, menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Adapun sejarah periwayatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan diturunkan selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Nabi menerima wahyu huruf demi huruf dengan perantaraan Jibril dan menghafalnya. Kemudian beliau menyampaikan Al-Quran dengan membacakan kepada sahabat dan menyuruh menulisnya. Di dalam Sahifah, sahabat menerima Al-Quran dengan dihafal dan ditulis pada tulang, kayu, daun, kulit, dan lain sesuai dengan susunan Al-Quran dan suratnya. Ada metode-metode periwayatan Al-Quran. Yang pertama, metode Hafidz, penghafalan dalam hati. Hafal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran dan dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Pengumpulan jam'u Al-Quran dalam pengertian menjaga dan menghafalnya di dalam hati telah dilaksanakan Rasulullah SAW sebelum pengumpulan-pengumpulan yang lainnya. Cara ini ditujukan dengan peristiwa Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran kepada Jibril pada malam bulan Ramadan setiap tahun. Kemudian melalui perawi dan para hufazah. Sistem periwayatan atau kesaksian merupakan salah satu metode untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Ia adalah sebuah alternatif untuk memfilter yang benar dan yang salah, berguna untuk memelihara keutuhan dari keterangan dan pemalsuan yang mungkin dilakukan oleh ilmuwan di masa yang akan datang. Ini merupakan metode unik. Tidak ada yang mampu menyaingi dalam sejarah literatur. Jika flashback kepada generasi awal, maka akan ditemukan bahwa Al-Quran telah dijaga pada pelepah kurma, lempengan batu, belulang, pelana unta, dan sebagainya. Saat itu Al-Quran juga telah dihafal oleh para sahabat. Kemudian ada metode Rons atau penulisan dalam mushaf. Penulisan Al-Quran adalah cara kedua yang digunakan dalam proses pengumpulan atau penjagaan Al-Quran, yaitu dengan menuliskan ayat-ayat dalam media tulis seperti kertas, kulit, pelepah kurma, dan sebagainya. Sedangkan mushaf berarti lembaran Al-Quran yang disusun menurut ayat dan surat sesuai dengan yang diterima umat Islam dari Nabi. Mushaf memegang peranan penting sebagai media dalam periwayatan qiraat. Berbagai qiraat sahih dan mutawatir bersandar pada mushaf Utsmani yang memungkinkan pembacaannya. Kemudian ada metode qiraat. Qiraat adalah jama dari qiraah yang berarti bacaan dan masdar dari qiraat, membaca. Menurut istilah, qiraat adalah salah satu mazhab aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kemudian ada metode tasjil perekaman. Metode perekaman Al-Quran dalam bentuk suara disebut juga al-jam'u, as-sauti, al-awal, atau al-mushaf, al-murattal. Jika sebelumnya Al-Quran dikumpulkan di dalam hati dan di atas mushaf dan berbagai pembacaan, maka Al-Quran dapat juga dikumpulkan dalam bentuk suara dan dalam segala periwayatan qiraatnya. Perekaman suara Al-Quran dapat menggunakan berbagai media seperti kaset, CD, DVD, dan sebagainya. Metode ini diperlukan karena mushaf murattal adalah media suara atau audio yang istimewa untuk tartil syar'i secara sempurna.
memudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dipelajari khususnya pada masyarakat non-Arab yang jarang ada guru Dobit dan Mutkin. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu untuk menjadikan pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan penuntun dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antara keluarga dengan sesama, antara murid dan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 138, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, yaitu suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan. Tanpa membaca, manusia tidak akan mengerti isinya, dan tanpa mengamalkannya, manusia tidak akan dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhan, demikian pula orang-orang yang beriman. Juga Al-Quran merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat menghilangkan berbagai macam penyakit dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan penyimpangan. Maka Al-Quran akan menyembuhkan itu semua, dan juga sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah, dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan. Maka dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, yaitu, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Kemudian ada 3 Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Al-Quran disebut Alkitab sebagai syarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian ada petunjuk. Al-Quran disebut petunjuk karena mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah serta membimbing mereka agar menjalankan aturan hukum yang jelas. Kemudian ada Ar-Rahmah. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Dan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 87, dan kami tunjukkan dari Al-Quran yaitu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian cahaya atau nur. Al-Quran disebut nur, merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan menyembah arwah-arwah kepada cahaya iman. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 174 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.
Kemudian ada ruh. Al-Quran disebut ar-ruh merupakan menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asqar dalam Mudjatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dan kematian, kekafiran, dan dalam tafsir lain disebutkan kata ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Kemudian asifa atau obat. Al-Quran disebut asifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wasifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dan Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Kemudian penerangan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Nama lain Al-Quran ini ditulis di dalam surat Ali Imran ayat 138, yang artinya inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadikan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran yang indah yang dapat mempelajari akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan yang disampaikan dengan targib, memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan tarhib, menimbulkan perasaan takut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Berita gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta, dan dia menyebutkan surga yang kenikmatannya tiada tara untuk orang-orang yang bertakwa. Tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat, kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Kemudian peringatan. Nama lain dari Al-Quran selanjutnya adalah Az-Zikra. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Az-Zikra di antaranya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikra dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir, fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai berita dan kabar. Al-Quran memuat kabar maha penting, yaitu tentang hari kiamat. Disebut dengan istilah An-Naba untuk menunjukkan betapa hakikat dari hari kiamat adalah informasi yang harus diketahui setiap orang, terutama orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Yang artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar
yaitu hari kebangkitan. Di sini ada dua kata yang menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, yaitu kata an-naba, kata besar, dan al-azim yang agung. Artinya tidak ada peristiwa apapun di muka bumi yang akan lebih dahsyat dari kejadian tersebut. Bukan hanya itu, saking agungnya setiap manusia wajib meyakininya. Siapa yang tidak yakin pasti akan celaka. Kemudian kitab hukum dan aturan. Sistem hukum yang mendasarkan diri kepada kemasyhuran sebuah komunitas di dalam Al-Quran disebut dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang mendasarkan diri kepada hawa nafsu yang bergelora di dalam hati. Al-Quran dalam hal ini mengkritik sistem hukum seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Al-Ma'idah ayat 49-50. Ayat ini mengandung kritik bagi komunitas pada waktu itu yang mendasarkan ketentuan hukumnya yang dengan hawa nafsu. Pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah adilah dalam menentukan sebuah hukum dan jangan pernah membeda-bedakan individu masyarakat berdasarkan suku tertentu, sebab semua manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan. Kemudian kitab jihad. Jihad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengerahkan segala ketentuan untuk mencapai dan menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan. Kata jihad adalah derivasi dari kata jahada yajhudu yang artinya adalah usaha yang sungguh-sungguh. Pengertian jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya ialah sebagai bentuk usaha yang maksimal untuk menjalankan ajaran Islam, melawan kebatilan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Kemudian jihad secara umum dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika kondisinya terdesak, seorang muslim diwajibkan untuk berjihad atau berperang karena kondisi ancaman atau serangan. Apabila dalam keadaan damai-damai saja, maka medan untuk berjihad dalam sangat banyak dalam segala bentuk untuk mewujudkan kebaikan. Segala usaha atau untuk mewujudkan kebaikan seperti mendidik, dakwah, dan ekonomi. Kitab tarbiyah. Dalam bahasa Arab, tarbiyah berasal dari kata roba yarabu yang artinya bertambah dan berkembang. Sementara dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya mengacu pada proses pengantaran sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Tujuan utama tarbiyah yaitu untuk membentuk akidah yang benar bagi manusia, pengajaran ibadah yang benar, menumbuhkan keinginan saling mengenal sesama manusia, menyebarkan spirit kerjasama di antara manusia, membentuk manusia yang berdedikasi Islam, dan membentuk muslim yang menyeru pada Allah. Kemudian pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menyeru untuk membaca dan mencari ilmu, proses penciptaan manusia, mempelajari ilmu pengetahuan baru, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah. Sekian pemaparan materi. Sedikit materi dari saya. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.